Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama buka dari kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dibenarkan karena iman. Seperti apa dan bagaimana Paulus menuliskannya dalam kitab Roma? Karena pada perikop sebelumnya, dia bicara tentang Abraham dibenarkan karena iman. Abraham punya keunikan tersendiri, maka Tuhan menyebutnya dia sebagai bapa segala orang percaya. Dia punya pengalaman iman, dia punya kepercayaan kepada Allah. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang keempat, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap dan percaya. Dan hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Kemudian pasal 5, dikatakan lagi hasil pembenaran itu, kita yang dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman, yakni kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama digambarkan hidup dengan iman itu hidup dalam damai sejahtera Allah. Bapak Ibu tahu kata damai sejahtera itu dalam bahasa Yunani-nya erene, tapi dalam bahasa Ibrani-nya disebut shalom. Shalom itu bukan hanya bicara damai, tapi shalom itu bicara kesejahteraan, umur panjang, kesembuhan, pemulihan, hasil panen baik, umur panjang, itu dinyatakan sebagai shalom. Jadi ketika kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam shalom Allah. Terlalu luas, terlalu indah. Bahkan orang yang hidup dan dibenarkan oleh iman, dia tidak hanya hidup dalam damai sejahtera. Di situ juga dikatakan, dia beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia.
kasih karunia ini mau diberikan dua gambaran, yaitu gambaran orang yang menghantarkan seseorang ke depan raja, sampai ke depan raja, pintu dibukakan, dan orang itu boleh masuk berhadapan dengan raja. Nah, gambaran itu yang mau mengatakan, Kristus telah menghantarkan kita kepada Bapa, pintu dibukakan kepada Bapa, dan begitu pintu dibukakan, di situ terdapat kasih karunia. Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghakiman, yang ada kasih karunia, demi kasih karunia. Kita sebenarnya, kalau di perjanjian lama, tidak bisa menghampiri Allah. Karena apa? Karena ada dosa. Tapi dengan penuh keberanian, dengan iman, Kristus menuntun kita dan membawa kita kepada Bapa, sehingga kita boleh datang kepada Bapa sampai dengan hari ini. Kasih karunia yang kedua bicara soal selama orang yang bergantung kepada Allah, dia tidak akan terombang-ambing. Pengertian kasih karunia yang kedua yaitu tempat berlabuh. Di mana orang yang bergantung kepada kekuatan dirinya sendiri, dia terombang-ambing. Nggak tahu mau berlabuh kemana. Tapi orang yang bergantung kepada Allah, dia akan tempatnya akan aman, tepat tempatnya. Itu yang disebut dengan bicara pengertian daripada kasih karunia. Ayat yang berikut juga dinyatakan, di dalam kasih karunia, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi, ada 3 hal nanti kita bermegah. Yang pertama bermegah dalam pengharapan, kemudian bermegah dalam kesengsaraan, dan nanti yang terakhir bermegah dalam Allah, dalam pendamaian. Jadi dalam kasih karunia yang kita terima dari Allah, kita bermegah. Kata bermegah itu berbicara to glory, untuk kemuliaan Allah, kebanggaan kepada Allah, pujian kepada Allah, syukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita menerima pengharapan. Kematian Kristus memberikan kita pengharapan. Kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan. Paulus bilang, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Kita juga bermegah dalam kesengsaraan, dan di sini dikatakan kesengsaraan dalam ayat yang ketiga, bukan hanya kita bermegah dalam pengharapan, tapi kita juga bermegah dalam kesengsaraan. Mengapa kita bermegah dalam kesengsaraan? Karena kalau bicara bermegah, hal yang indah-indah saja. Tapi kenapa harus bermegah dalam kesengsaraan? Kenapa harus bergembira dalam kesengsaraan? Kenapa harus glory to God, berikan kemuliaan bagi Tuhan dalam kesengsaraan? Apa kekuatannya sehingga kita bisa bermegah dalam kesengsaraan? Tapi Ibu Saudara, kesengsaraan itu diterjemahkan dalam bahasa aslinya bicara soal tekanan. Segala macam hal bisa terjadi dalam hidup kita. Dalam kehidupan orang Kristen. Tekanan-tekanan, sekarang kita menghadapi tekanan-tekanan ekonomi, karena ada banyak orang yang mengalami pekerjaannya di PHK. Negara juga sedang berupaya mengendalikan proses kesejahteraan masyarakat, dan itu menjadi tekanan-tekanan. Tekanan karena duka cita. Ada orang-orang yang sakit, lalu harus kehilangan kesehatannya. Keluarga-keluarga harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya meninggal karena wabah penyakit. Tekanan apa? Tekanan penganiayaan, tekanan dibenci, tekanan ketakutan, macam-macam bisa terjadi dalam kehidupan kita yang disebut tekanan. Mari kita lihat kesengsaraan kita itu
dia tidak hanya berada dalam sebuah keadaan kita tertekan, tapi kesengsaraan itu adalah Allah. Tergantung kita mau lihat kesengsaraan ini menjadi ancaman atau tantangan. Dalam kalimat berikutnya dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kata ketekunan itu bicara hupomone. Bahasa aslinya dia artinya lebih daripada sebuah kesabaran. Artinya semangat yang dapat mengalahkan dunia ini. Dia kesabaran yang tidak secara pasif menahan sabar, tapi dia kesabaran secara aktif mengatasi tekanan atau godaan yang menghadang. Jadi bukan yang pasrah-pasrah saja. Kekristenan kita nggak pasrah kosong. Kekristenan kita nggak pasrah belaka. Tapi kekristenan kita punya kepasrahan yang aktif. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang membawa kita, yang mengarahkan kita untuk kita tidak pesimis dan putus asa. Dan kalau mau kita perhatikan, yang disebut dengan kepasrahan aktif itu, ada seorang pemusik terkenal namanya Beethoven. Beethoven itu seorang musikus. Seorang musikus itu butuh telinga. Tapi dia menderita tuli. Dan itu merupakan gangguan yang sangat menyulitkan bagi seorang pemusik. Tapi apa yang dia katakan? Ketika dia mengalami gangguan pendengaran dan tuli, dia katakan, sekalipun saya tidak mendengar, saya tetap akan menyerbu kehidupan. Artinya, dia punya semangat untuk terus berjuang, bergerak. Itulah yang disebut dengan hupomone, ketekunan. Ketika seorang penulis Scott, dia hampir mengalami kehancuran karena penerbit yang dia pakai itu bangkrut. Dan dia berkata, tidak ada seorang pun yang akan mengatakan kepadaku kasihan. Karena apa? Karena tangan kananku, tangan kanan saya sendiri yang akan bayar utang, yang akan menyelesaikan perkara-perkara usaha saya. Itulah yang disebut dengan hupomone atau ketekunan. Jadi kekristenan kita itu dilatih untuk tidak cepat putus asa, tidak menyerah, tapi dilatih untuk memiliki ketekunan. Ketekunan itu bukan sebuah kata yang kita anggap ya udah begitu saja, tapi dia perlu proses perjuangan di mana kita bergantung kepada Allah, dan disitulah Allah menaruh kekuatan-kekuatan luar biasa dalam hidup kita untuk kita bisa jalani. Ketika kita ditinggal oleh orang-orang terkasih, waktu itu suami saya meninggal, saya mengalami kehilangan, ya. Saya mengalami kesedihan, ya. Tapi hari itu juga saya mengatakan, Tuhan terima kasih untuk sebuah kehendak. Tuhan buat saya. Lalu apa kekuatan yang boleh kita katakan? Sekalipun suami saya meninggal, pelayanan pekerjaan Tuhan saya lanjutkan, saya teruskan. Satu waktu tangan saya juga patah karena kecelakaan. Dampaknya saya tidak bisa melayani karena tangan patah. Harus di gips, gendong tangan ke sana kemari. Dan saya katakan, sekalipun tangan saya patah, tapi mulut saya masih bisa sampaikan firman. Saya tetap naik mimbar, sekalipun tangan itu patah. Artinya tidak ada kepasrahan yang pasif. Sekalipun kita mengalami banyak tekanan di hidup kita, jangan biarkan kepasifan itu menguasai kita, sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang namanya ketekunan, hupomone itu dia bergerak terus, sekalipun ditekan. Dia bergerak terus, dia tidak pernah berhenti.
dia bergerak terus. Hupomone bukanlah jiwa yang menyerah dan membiarkan diri ditenggelamkan oleh bencana, tekanan, melainkan ketekunan di mana kita menghadapinya dengan iman dan kita mengatasinya. Yesus waktu di Taman Getsemani dia juga berdoa, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dengan ketekunannya, dia aktif kepada Allah. Dia menyerahkan semua dengan berani dan percaya. Jadi jangan pernah takut hadapi tekanan. Kenapa? Karena dalam tekanan ada Kristus. Waktu saya mau masuk ke pengobatan di ruang kemo, saya punya ketakutan di situ. Saya punya kekhawatiran di situ karena orang berpikir masuk ruang kemo itu sesuatu yang mengerikan. Banyak orang bisa mati di sana. Tapi saya baca satu buku, di situ mengatakan ada Kristus dalam krisis. Saya ingat Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego, waktu mereka diminta untuk menyembah Allahnya, menyembah patung buatan. Pada zaman Raja Nebukadnezar, mereka tidak mau menyembah. Dibuat peraturan, semua harus menyembah patung. Mereka tidak mau menyembah. Bahkan mereka berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap tidak akan sembah patung. Akhirnya apa? Mereka masuk ke dalam api. Seharusnya kalau kita mau pakai pikiran kita, ya harusnya Tuhan tolong, jangan kasih masuk mereka ke dalam api. Tapi Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam api. Orang-orang yang mengantar mereka mengalami api, mereka terbakar. Saking apinya itu dipanaskan sampai 7 kali. Dan ketika mereka masuk dalam api, Raja bilang, tadi kita masukkan 3 orang, tapi kok ini ada 4 orang. Saya mau beritahu, Yesus hadir dalam krisis. Tuhan izinkan kita masuk dalam krisis-krisis. Jangan takut, Yesus ada di sana. Yesus bersama kita. Disitulah yang saya kuat. Masuk saja ruang kemo, karena di ruang kemo juga ada Yesus. Dan alhasil, saya boleh ditolong Tuhan melewati. Jangan pernah takut krisis, jangan hindari. Itu bisa terjadi. Bangsa kita sedang mengalami krisis. Bahkan bangsa-bangsa mengalami krisis, dampaknya banyak. Tapi kita jangan takut, karena kita punya Kristus. Kita punya Yesus yang menuntun kita. Kita punya janji Yesus yang membuat kita tidak takut dalam kehidupan kita menghadapi segala krisis. Jadilah orang-orang yang kuat, yang terus tekun. Mari perhatikan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah kita masuk dalam kesengsaraan atau penderitaan, lalu kita juga masuk dalam ketekunan, Tuhan tidak hanya bawa kita sampai di kesengsaraan ke ketekunan, tapi Tuhan mau kita menghasilkan yang namanya tahan uji. Tahan uji dalam Alkitab NIV di situ diterjemahkan dengan kata karakter. Orang-orang yang bisa melewati krisis, orang-orang yang bisa melewati tekanan, mereka akan keluar menjadi orang-orang yang tahan uji. Orang-orang yang berkarakter. Kata tahan uji ini juga diambil dari pengertian logam yang diuji di api. Begitu dia diuji, dimurnikan, logam mulia itu emas,
di api. Dalam pengujian itu kotoran-kotoran yang menguliti yang ada di lapisan emas itu akan terlepas. Kotoran-kotoran itu akan terlepas dan dia akan keluar menjadi emas yang murni. Dan itu yang mau digambarkan yang disebut tahan uji, apabila kita dalam penderitaan yang kita hadapi dan kita keluar menjadi orang yang tahan uji, maka kita mengalami yang disebut dengan pemurnian. Dan ketika keluar dari pemurnian itu, kita menjadi orang-orang yang lebih kuat. Kita menjadi orang yang lebih baik. Kita menjadi orang yang lebih taat. Kita menjadi orang yang lebih dekat. Semua peristiwa hidup kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah. Bagi saya, ada banyak peristiwa di hidup saya. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Tapi bagi saya peristiwa itu cuma alat. Tapi dari semua peristiwa hidup kita, Tuhan lebih peduli pada karakter saya. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, perhatikan karakter kita sedang dibentuk oleh Allah. Tuhan sangat peduli pada karakter kita. Orang-orang Israel di padang gurun bersama dengan Musa, mereka jalani proses 40 tahun, mereka berputar-putar. Bukan soal padang gurunnya, bukan soal berputar-putarnya, tapi Tuhan peduli sama karakter orang Israel. Tuhan peduli dan mau menghasilkan orang-orang yang lebih kuat, lebih taat, lebih dekat dengan Tuhan. Peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, krisis atau tekanan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau menemukan karakter yang kuat. Kehidupan yang lebih baik lagi dari hidup kita. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena Roh Kudus telah mencurahkan kasih Allah di hati kita. Dari gambaran ini juga mau digambarkan bahwa ada dua orang yang bisa menghadapi situasi yang sama. Yang satu bisa terbawa karena keputusasaan, tapi yang satu juga memilih dan terbawa oleh sebuah kemenangan. Krisis atau tekanan itu diperhadapkan dengan kita. Sekarang tergantung kita mau lihatnya seperti apa. Apakah sebagai ancaman atau sebagai tantangan untuk kita menjadi karakter yang lebih baik lagi. Saya tidak menyenangi krisis. Saya juga tidak suka pada krisis. Tapi saya menyukai kesempatan-kesempatan yang ada diberikan di krisis-krisis itu. Karena apa? Dalam krisis itu kita dibentuk oleh Tuhan. Dan pada ayat yang berikut dikatakan, apa janji Tuhan yang menjamin kita? Apa yang menjadi pengharapan kita? Karena pengharapan dikatakan tidak mengecewakan. Waktu kita masih lemah, kita diselamatkan oleh kematian Kristus. Waktu kita masih berdosa, kasih-Nya membuat kita dibenarkan, diselamatkan oleh darah-Nya. Waktu kita masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus. Jadi, mari kita bermegah. Ada 3 sikap bermegah yang dihasilkan dari hidup yang dibenarkan oleh iman. Yang pertama, bermegah dalam pengharapan. Terus berharap, karena ada janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang kedua, bermegah dalam tekanan, dalam kesengsaraan. Karena itu ada alatnya Tuhan buat kita dibentuk. Dan jangan takut, dalam tekanan ada Yesus. Dalam krisis kita, Yesus ada di sana. Dan yang ketiga, bermegah dalam Allah. Oleh karena Yesus Kristus telah memberikan pendamaian buat kita semua. Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit. Dia yang terbesar dalam hidup kita. Wabah mungkin kelihatannya besar, wabah COVID-19. Tapi saya mau bilang, Yesus lebih besar dari wabah.
Yesus lebih besar dari masalah-masalah kita. Yesus lebih besar dari kekhawatiran kita. Yesus lebih besar dari ketakutan-ketakutan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Karena ketekunan itu akan menjadi bagian kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang keluar. Jadi pemenang, tahan uji, dan berkarakter. Andalkan Yesus terus. Taruh hidup kita dalam janji Tuhan. Keluarga-keluarga kita. Hari-hari ini mari kita terus bertekun, orang-orang muda. Tetap bertekun kepada Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan. Kau memberikan hidup, Kau memberikan hidup dalam harapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu menyatakan janji, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari kita berdoa secara pribadi. Berdoa secara pribadi, saudara telah terima firman. Yesus mau hidupmu. Yesus mau karaktermu terbentuk seperti Kristus. Yesus mau ketekunanmu. Yesus mau kesetiaanmu dan pengharapanmu. Jangan pernah menyerah. Jangan menjadi orang Kristen yang gampang menyerah. Jangan jadi orang Kristen yang gampang putus asa. Tapi lihatlah, di situasi yang paling terburuk pun, Tuhan ada di sana. Janjinya diberikan kepada kita. Doa kepada Tuhan, supaya Tuhan bentuk kita. Tuhan menaruh ketekunan atas hidup kita. Sama-sama kita katakan, berikan hidup kita untuk Dia. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Katakan dengan penuh iman dan komitmen kepada Tuhan, kalau aku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terus sembah Dia. Oh, Engkaulah Allah yang kami banggakan. Engkaulah Yesus yang kami hormati. Engkaulah Allah yang berkuasa di hidup kami. Kau yang mulia, Kau yang dahsyat, Kau luar biasa. Yesus, oh Yesus Tuhan, Juru selamat kami. Yesus yang kami banggakan, Yesus yang kami tinggikan, Yesus penguasa penganggur kami, Yesus segalanya, Yesus segalanya. Oh, terpujilah Allah kami, punya mulat kebesaran, punya mulat kemasyukuran. Kami bersyukur padamu Yesus, pemeliharaan besar, dan pujilah Yesus Tuhan yang kami banggakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama, angkat hati kita kepada Tuhan.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang membenarkan kehidupan kami. Oleh karena darah Yesus, maka hidup kami dibenarkan Tuhan. Terima kasih untuk pendamaian yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan iman yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Menjalani banyak masalah di hidup kami Tuhan. Kami tidak akan takut. Karena kami tahu Engkau Yesus Allah yang jalan di depan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Biarlah Tuhan menuntun hidup kami, keluarga kami di masa stay at home ini ya Bapa. Kami bersama dengan keluarga, biarlah Tuhan terus memulihkan relasi-relasi dalam keluarga. Suami, istri, orang tua, anak. Keluarga lepas keluarga, kakak beradik, Tuhan pulihkan. Dan biarlah kami tidak terlena dengan wabah yang ada, tapi kami boleh membangun diri kami untuk tekun. Kami keluar menjadi orang-orang yang taat puji, orang-orang yang berkarakter. Tuhan, Engkau menolong kami. Bapak kami mau berdoa terus Tuhan untuk negara kami, tolong pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan setiap alat negara yang Tuhan pakai untuk negara kami ya Bapak, Engkau berkati mereka, beri mereka sukacita, kekuatan, hikmat, perlindungan Allah. Ketika mereka sedang mengendalikan negara ini Tuhan ke arah yang lebih baik, maka akan Tuhan menguasai mereka. Dan kami berdoa Tuhan jagai mereka. Kalau ada hal-hal yang berupaya untuk mengacaukan proses kerja mereka Tuhan di hari-hari ini, yang mencoba untuk mencari hal-hal yang salah, dan menjatuhkan kepemimpinan yang ada, kami berdoa bersatu hati. Kami patahkan semua pergerakan-pergerakan yang berusaha untuk mengacaukan kepemimpinan bangsa Indonesia. Kami batalkan semua rencana-rencana yang tidak benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau menolong. Kami bawa juga mereka yang mengalami kesembuhan dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, karena Kau mengasihi bangsa kami, dan kami percaya kesembuhan Tuhan taruh, Tuhan limpahkan atas bangsa kami, bahkan untuk bangsa-bangsa lainnya ya Bapak. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa yang sedang berjuang di rumah sakit, yang sedang di tempat-tempat isolasi, di tempat yang disediakan maupun di rumah, Tuhan Kau lindungi mereka ya Bapak. Kekuatan Allah masuk dalam setiap mereka yang sakit, dan kekuatan Allah itu yang membangunkan imun mereka, membangunkan iman mereka, antibodi mereka terbentuk, dan mereka boleh mengalahkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk pemerintah mempersiapkan segala sesuatunya untuk tempat isolasi mereka yang datang dari luar negeri, para TKW, TKI, Tuhan tolong supaya semua boleh terkoordinir dengan baik, semuanya mendatangkan kesejahteraan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang sakit demam berdarah, Tuhan juga pulihkan mereka. Tuhan jamah darah mereka supaya trombosit mereka juga naik, dan mereka mengalami kesembuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami memberkati Tuhan gereja-gereja Tuhan dimanapun, baik gereja yang ada di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Biarlah kami para pemimpin boleh bersatu hati terus merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk kami terus menangkap apa yang Tuhan mau kami kerjakan sebagai gereja. Dan biarlah gereja Tuhan boleh dipakai Tuhan untuk menyampaikan terus kebenaran-kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itu boleh mematahkan semua ketidakbenaran yang terus beredar di mana-mana Tuhan. Kami patahkan hoax ketidakbenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Kami menyerahkan juga ya Bapak, mereka yang sudah keluar dari penjara, dikeluarkan dari penjara untuk menghindari penyebaran COVID-19. Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada, Tuhan jamah. Biar mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sekalipun mereka sudah keluar dari penjara, pikiran-pikiran yang salah atau rencana-rencana jahat atau apapun itu Tuhan dibatalkan dalam nama Yesus. Semua bentuk kriminal, semua bentuk radikal yang sedang mengambil kesempatan di situasi ini Tuhan, dengan otoritas dan kuasa Allah kami patahkan pergerakan si jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya
Tuhan lebih besar dari semuanya. Hidup kami tidak dikendalikan oleh Bapa ini, tapi hidup kami dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur. Tuhan berkati kehidupan kami, makan minum kami, kebutuhan-kebutuhan kami, bahkan pelihara juga akan tubuh jiwa roh kami ya Bapa, sehingga kami terus bergantung kepada Tuhan. Kami setia, kami tekun, sampai waktunya Tuhan boleh dapat kami tetap setia di hadapan. Tolong kami juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur malam hari ini. Kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Allah yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Kita nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas, dan memperluas daerahku yang kiranya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dalam damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada